Ya. Oke, makasih teman-teman. Nanti mungkin akan segera menyusul yang lain, tapi nggak apa-apa kita awali dulu karena biasanya dari kemarin itu ya 1 jaman lah, 1 jam, 1 jam setengah. Nah, topik yang kita diskusikan hari ini itu soal authorship sama contributorship. Nah, ada beberapa hal yang mungkin ini untuk ini dulu ya untuk menyamakan atau membuat definisi awal dulu jadi agar kita punya mungkin nanti panduan dasar untuk kita kembangkan di proses diskusi. Jadi yang pertama, oke, jadi authorship ini bentuk pengarangan. Jadi mungkin teman-teman juga sudah paham di sini. Sebagian juga punya pemahaman yang kurang lebih mungkin secara umum sama bahwa ini eh, artinya ngomong soal kontribusi signifikan ya dalam proses penulisan gitu. Nah, nah ini kebetulan saya ngambil dari ICMJE ya, karena ICMJE ini mayoritas juga ini memang medical. Cuma saya lihat beberapa jurnal di bidang misalkan STEM, beberapa di biologi itu juga ngambil dari sini karena ICMJE ini juga apa ya sering-sering jadikan acuan juga dari apa COPE dari COPE COPE juga ngambil dari ICMJE gitu untuk rekomendasi-rekomendasi ya termasuk rekomendasi jadi area authorship itu pada kontribusi apa sih? Jadi mereka membagi jadi 4 area. Jadi yang pertama kontribusi substansi, ya di situ ada konsep, pengumpulan data, interpretasi gitu. Yang kedua penyusunan naskah atau kontribusi intelektual ya. Nah, artinya mencakup juga revisi naskah ya. Terus kemudian persetujuan akhir. Nah, persetujuan akhir ini letaknya lebih ke apa ya? Telaah akhir sebelum akhirnya masuk ke proses penerbitan jurnal di jurnal gitu. Dan yang terakhir itu kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap semua aspek dari karya. Jadi termasuk nanti mungkin ada pertanyaan post publish ya, termasuk bagaimana kemudian nanti artikelnya ternyata diretraksi ya dan yang lain-lain. Nah, ini yang ICMCA yang coba masukkan ke dalam kriteria besar ini. Ini kalau kita ngomong soal authorship. Nah, contributorship mungkin digambar di awal kita juga sudah punya pemahaman bahwa contributorship ini lebih luas dari itu. Nah, tetapi ada beberapa hal yang mungkin di tiap disiplin ilmu berbeda. Nah, misalkan pada tingkatan apa itu orang itu masuk di level contributorship atau dia layak untuk dimasukkan pada level authorship. Nah, ini yang saya lihat ada perbedaan di situ. Nanti mungkin Sabrina juga bisa memberikan wawasan ke kita. Ada Pak Erwin juga, Pak Adi. Ini di sini ada beberapa yang lain. Ini terserah bebas gitu. Nanti teman-teman bisa saling menambahkan atau memberikan insight. Nah, kontributor ini eh, mungkin tidak memenuhi kriteria yang tadi gitu ya, yang 4 tadi ya. Tetapi masih perlu dimasukkan ya ke dalam apa ya, ke dalam satu naskah artikel di jurnal. Nah, cuma tiap-tiap jurnal punya gaya selingkung masing-masing, punya aturan masing-masing, yang juga beberapa yang lain dia punya misalkan kontributorship itu diakui dalam
satu apa ya sub sendiri, ada contributorship atau dia masuk di acknowledgement gitu ya. Jadi dia bisa masuk ke situ. Nah, kalau mengikut pada kredit ya contributor rules taxonomy itu ada 14 ini ya yang bisa dimasukkan pada sumbangsih ya atau contributorship. Yang pertama konseptualisasi, kurasi data sampai dengan penulisan tinjauan penyuntingan ya. Sumber daya, metodologi, perangkat lunak begitu, penggunaan bantuan-bantuan perangkat lunak, validasi, visualisasi itu masih bisa dimasukkan ke dalam contributorship. Nah, sayangnya di sini di definisi yang saya kutip ya, eh iya, ini juga masukkan dukungan finansial ya tentu saja. Tapi saya lihat di beberapa diskusi itu dukungan finansial ya, termasuk penyediaan data itu seringkali nggak masuk gitu. Terutama yang dukungan finansial itu nggak masuk di contributorship. Jadi ini berbeda-beda begitu. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, ini secara umum aja. Secara umum karena saya nggak mungkin lihat satu persatu dan saya ambil ini dari satu MOC-nya The Turing Way ya. Ini mungkin teman-teman bisa akses di sini. Nah, misalkan ada perbedaan, misalkan soshum itu kalau kita lihat co-authorship itu kan minimal ya. Eh, Mungkin sangat jarang sekali ya, kecuali di beberapa bidang mungkin di psikologi itu ada banyak. Terus kemudian eh, mungkin beberapa bidang keilmuan yang lain ya, yang sifatnya dia ini kadang-kadang bisa dimasukkan ke sosial dan ke apa ya, ke STEM juga bisa gitu. Itu tuh punya corak. Nah, makanya ini mungkin tidak berlaku khusus ya, tapi berlaku secara umum bahwa eh, permasalahan co-authorship seringkali di sosial humaniora tidak kentara karena lebih banyak penulisnya itu eh, tunggal begitu. Lebih banyaknya seperti itu, walaupun sekarang kita lihat mulai banyak kepenulisan yang tidak tunggal begitu. Terus kalau di kedokteran, bidang kesehatan, saya pikir acuannya tadi itu lebih jelas gitu. ICMJE itu selektif banget dan cenderung rigid ya, cenderung rigid. Jadi bahkan sampai detail, sampai kontribusinya itu di level apa, nanti masuk ke contributorship-nya. Terus yang boleh dicantumkan di authorship itu apa gitu. Nah, di natural science mungkin ini nanti Sabrina bisa ini ya, bisa menjelaskan lebih detail gitu. Tapi kalau dari kemarin yang saya lihat kurang lebih ya definisinya mungkin mirip-mirip dengan bidang kesehatan kedokteran ya. Ada taksonomi, kredit taksonomi begitu. Nah, ini yang beberapa hal ini yang menarik untuk kita diskusikan di sini gitu. Oke, ini mengawali aja. Oke, ya saya sambil japri. Ya, gimana Sab? Kalau di Ya, mm, ini Hmm, tadi hmm, ada bagus sih, harusnya kita ada satu orang lagi yang dari sosial humaniora nih, apa buat nambah, karena saya baru tahu kalau ada yang tidak terlalu hmm, hmm, mengutamakan co-authorship. Jadi untuk sedikit background saja, saya berasal dari keilmuan evolusi biologi. Dan di biologi itu terutama untuk basic science. Nah, di sini beda sama teman-teman yang mungkin applied, yang biomedik, yang mungkin hmm, agriculture, atau mungkin hitungannya dengan bioindustri katakanlah. Ada kadang-kadang yang hmm, nggak boleh publish bahkan, karena itu hmm, hitungannya dengan hmm, paten. Bolehnya white paper, itu pun kayak harus atas nama perusahaan.
Hmm. Ada teman yang kayak gitu. Tapi kalau saya dari bidang saya tuh kemarin kalau ini kan tadi Mas Ilham dapat dari ICI IJMJE. MJE, saya Hmm. itu dari saya tuh keilmuan saya dari ekologi. Hmm. Jadi ada Ecological Society of America. Aku tuh kepingin nge-share, tapi aku Ya, tuh nyiapin link doang Mas, aku nggak ya nggak nyiapin. apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ini Ntar, apa oke, ini teman-teman udah bisa buka linknya. Di situ di. ada kalau teman-teman bisa buka linknya, di situ mereka ini sebenarnya satu paper karena kebiasaan di bidang kami mungkin ya kalau ada meta science kayak gini jadiin paper aja sekalian, jadi kan nambah. Hmm, hmm, hmm. Terus di ada di satu bagian di mana dia cerita lini apa yang disebut author itu kalau nggak salah di subbab Nah, ke ini ya tak buka ya. ya aku khawatir itu mungkin apa enggak kebuka ya ternyata. Jadi saya kasih ini kali ya. Ya, Saya kasih screenshot aja paling. ya boleh Sebenarnya boleh. saya udah nyiapin sih. Bentar, Ya, boleh share bagi aja. Hmm. screen. Oke, desktop satu. Jadi ini saya nyiapin acak-acakan aja. Oh, moga-moga kelihatan. Saya nge-screenshot paper-paper yang mungkin bakalannya nggak kebuka ternyata. Nggak open access sayangnya. Tapi karena ini paper lama juga tahun 2006. Moga-moga teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini Ecological Society of America, author itu adalah mereka yang conceive the idea. Jadi mereka yang punya ide, experimental design, berpartisipasi aktif, menganalisis, kena berpartisipasi aktif, ya, conceive the idea. Jadi punya ide aja, itu termasuk author. Berpartisipasi aktif, analisis dan interpretasi, dan menulis. Dan ini adalah satu kelompok orang di mana para peneliti tidak akan saling nambah dan ngedelete author tanpa persetujuan satu sama lain keseluruhan setnya. Ini tahun 2006. Dan researcher will not include co-authors as any individual who is not agreed. Jadi kayak author harus semuanya agree to the final uh, Oke. version of the manuscript. Ini tahun 2006 tapi perlu saya Hmm. tekankan pada prakteknya kita tuh waktu Mas Ilham bilang contributorship, saya kira itu maksudnya kayak gini nih. Jadi ini ada paper Hmm. yang dari keilmuan saya, ini teman-teman yang ngerjain Hmm. DNA purba manusia Neolitik. Banyak banget nih autornya, saya nggak tahu Ya. kayaknya ada Hmm. Hmm. 50 gitu kan. Hmm. Hmm. Karena nggak mungkin ngerjain penelitian kayak gini tanpa lebih dari satu disiplin. Ya, Butuh teman-teman ahli genetika, betul. butuh teman-teman paleo, butuh teman-teman Hmm. arkeolog, butuh Hmm. Hmm. teman-teman antropologi. Terus apa banyak banyak banget nggak mungkin nggak segini Hmm. autornya. Nah, Hmm. saking banyaknya dan semua elemen itu sama pentingnya, kita punya namanya first co-authorship. Jadi ada tulisan lihat nih WB Ya. YY EKI PK. Ini jadi kayak ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam contributed equally to this work. Jadi ini hitungannya namanya first co-authorship. Jadi meskipun namanya diurutin kayak gini, Hmm. semuanya ini 6 nama pertama ini adalah first author semua. Oke. Hitungannya. Ini kalau di bidang saya, ini Hmm. hitungannya Hmm. first co-authorship dan ini mulai Oke. bikin diskusi juga nih apa ini seberapa orang akan mengangkat sampai tiba-tiba semuanya first co-authorship. Tapi that's what happened di bidang saya. Ini juga kemarin nemu di Quora. Hmm. Berapa banyak sih sebenarnya boleh co-authorship? Dan ini kemudian jadi ngasih kita ke pertanyaan kayak bidang bidang kita tuh kayak apa? Sebanyak apa kita harus kerja untuk jadi satu paper yang bisa jadi story yang bagus? Ya.
tuh Oke. gimana gitu. Jadi eh, apakah malah justru ini bikin praktik relasi kuasa malah makin parah kan? Tadi Iya, dengan iya. kita jadi ada satu, jadi tadi kalau misalnya pakai urutan nih, urutan Mm, autor pertama, kedua, ketiga katakanlah itu ngasih tahu beban. Kayak yang pertama biasanya ngerjain lebih banyak daripada yang kedua, yang ketiga terus decreasing ini. Dan makanya kalau nggak salah saya inget banget kalau ibu saya waktu dosen dulu, eh, kalau nggak auto pertama nanti kumnya nggak gede atau terus jadi ibu kayak gitu mungkin. Tapi begitu saya terjun di bidang ini, malah di sini tuh yang senior senior rebutan autor terakhir, Nah, itu. karena autor terakhir hitungannya kamu tampak sebagai PI, Yes. sebagai pemimpin dari si riset itu. Ya. Bahkan ada ini apa, multiple PI kelas. Jadi kayak eh, yang tadi enam tadi sebenarnya kalau nggak salah tiga first author pertama memang yang early career-nya, yang juniornya, terus yang tiga equal lainnya, jadi kan ada enam total. Yang tiga pertama itu yang kayak emang dieksekusi penelitiannya, yang tiga lainnya tuh yang seniornya banget. Jadi total Mm, 6 equally to this work, ini tuh sebenarnya CPI-nya sama si siapa main main istilahnya apa ya, main early career-nya, main postdoc-nya lah, atau main mm, mm, technician-nya yang kerja. Tapi ini semua hitungannya 6 ini equally contributed. mm, mm, mm. Tapi kemudian orang-orang kemudian bertanya kalau kita terus-terusan pakai multiple co-authorship, first co-authorship, gimana ini enggak terus jadi semua orang, gimana kalau semua ada first co-authorship, gimana cara kita bikin semua yang nama yang itu semuanya setara, nggak ada lagi namanya first authorship, itu gimana tuh? Mm, mm. Apa gimana cara kita nguji kesetaraan kontribusi ini? Kalau kata teman-teman tuh aku pengen tahu, teman-teman percaya nggak kalau ada yang bilang ini multiple co-authorship, bener nggak tuh mereka kerja bareng-bareng? Ya, ya. Oke. Itu kalau dari aku. Jadi kalau di bidang aku malah tanya, ini mending masuk acknowledgement. Setiap kali ada nama yang saya Mm, masuk mm. ke acknowledgement, sepanjang saya nulis paper di sini, pasti ada kolega yang nanya, emang dia ngapain nggak bisa masuk author aja? Nah, Padahal malah kayak gitu. Karena iya, kita semua satu tahu sama tahu bahwa nama di authorship itu adalah currency untuk karir. iya. Mm, Kalau di sini malah, udah jejelin aja semuanya namanya, jadi 50. mm, Jadi kalau dari bidang saya paper isi 50, paper isi 40, 30 tuh mm, banyak banget tuh nggak masalah. Dan mm, buat di sini donatur, kalau di mm. Eropa ya, dan saya kerja di Eropa mostly, itu buat mereka nggak masalah kayak gitu selama kamu bisa menjelaskan paper ini kamu ngapain. Iya, oke. Selesai. Nggak Mm, perlu mm, kamu ada di nama pertama, nama kedua. Ini saya nggak mm, tahu di mm, Indonesia mm. udah kayak gini belum ya. Nah, itu. Ini menarik ya. Oke. Ini ada kaitannya dengan tadi kredit taksonomi tadi yang yang itu melekat kan. Sekarang kalau kita lihat di beberapa publisher ya, itu itu kayak sesuatu hal yang mulai jadi norma baru gitu. Karena di beberapa yang saya tahu ya, di beberapa bidang keilmuan itu dipakai untuk seleksi grant. Jadi peranmu sebagai apa di situ? Itu tuh menentukan seseorang itu diterima atau enggak dalam pengajuan itu, termasuk mungkin ya, ini aku nggak tahu teknis detailnya, tetapi mungkin saja itu berkaitan dengan bagaimana jenjang karir mereka gitu. Nah, berkaca dari pengalaman ini di Indonesia eh, sebagai seorang dosen gitu, nampaknya authorship di tempat kita masih memegang bahwa misalkan penulis pertama, kedua, ketiga itu kastanya masih seperti itu. Misalkan penulis pertama lebih besar. Katakanlah penulis tunggal itu hanya dinilai misalkan ada 3 orang gitu. 3 orang berarti yang pertama, ini mohon saya dikoreksi ya Pak Erwin kalau keliru. Misalkan penulis pertama itu kan bobotnya 60% begitu. Penulis kedua sampai
ketiga, ke berapa itu 40%. 40% itu nanti dibagi misalkan ada 3 orang ya berarti 40% dibagi tiga gitu. Itu untuk penghitungan nilai nilai kreditnya itu. Nah, eh, kalau kita mengacu pada kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang mulai berkembang di luar, jelas ini nggak masuk. Makanya kemarin waktu ada kasus di BRIN itu ada berapa 100 atau berapa itu tuh ini sebetulnya kalau kalau dilihat masalahnya itu pada regulasi tentang angka kreditnya sama ini kontribusi memang dikhususkan untuk ya ini ngomong untuk keilmuan aja gitu. Nah, sehingga begitu dikonversi ke angka kredit ini jadinya sesuatu hal yang aneh gitu. Mungkin itu yang menyebabkan akhirnya mungkin keluar keputusan seperti itu eh, atau bagaimana ya? Saya nggak ngomong bagaimana keputusan komisi etik atau apa itu di luar diskusi ini, tapi seringkali banyak hal ini yang kemudian di Indonesia itu nggak masih belum ke sana gitu. Nah, ini ada Pak Erwin, ada Pak Adi. Mungkin Pak Adi, mungkin Pak Adi ada ini Pak, sebagai seorang pustakawan ini problematika co-authorship ini gimana Pak Adi? Iya, makasih Mas Ilham. Saya bukan pustakawan sebenarnya, saya orang komputer. Oh gitu ya, sorry sorry, karena kita taunya Pak Adi di Iya, situ ya. Ya oke oke iya, oke. ngumpul aja di sana itu. Ya ya oke oke. Gimana Pak Adi? Ya memang menarik di Indonesia ini menarik ya. Belum sama, belum seragam, terutama para pemegang kekuasaan ya, yang menentukan angka-angka tadi itu belum seragam, ya kan? Penentuan jurnal berkualitas juga belum seragam, gitu ya. Sehingga masih belum sama. Sinta aja kan beberapa kali berubah itu scoringnya ya, metriknya itu kan berubah apa perhitungannya ya. Artinya masih mencari apa namanya pola lah. Nah, ya kayak kemarin tuh yang terakhir kan kasus yang dari BRIN itu kan kesian tuh para peneliti di BRIN apa kayaknya ada semacam kecurigaan ya dari pimpinan Mm, mereka. mm, Kok banyak banget gitu kan. Mungkin mereka belum pernah ngelihat paper yang itunya banyak gitu ya. Tapi memang masalahnya di Indonesia ini memang sulit juga kita nggak untuk curiga gitu Iya masalahnya. itu dia. Itu beratnya. Kalau di luar mungkin Mm, autornya banyak ya beneran pada kontribusi gitu ya. Memang beneran multidisiplin, beneran berkarya dan lain sebagainya. Di Indonesia kan nggak begitu. Ada yang ghost author gitu ya. mm, Bahkan di Indonesia ini ya, tadi barusan tuh saya ngecek kawan saya nih, lucu juga. Aduh, udah doktoral padahal gitu kan. Dia happy-happy aja tuh apa angka-angka dia di Scopus tuh happy-happy aja tuh nerima. Padahal ternyata itu yang nongol di Scopus itu bukan paper dia, namanya aja sama. Kan gitu. Dan dia menikmatin itu, H-indeksnya tinggi. Saya mm. aneh. Kok Iya. early career researcher citasinya sampai ratusan, H-indeksnya tinggi, kok nih nggak curiga sama sekali gitu loh. Nggak curiga sama Mm, sekali gitu loh. mm, mm, Aneh mm. bener kok papernya ada dari tahun 90-an loh. Dia aja baru karirnya baru kemarin kok bisa. Kok aneh nggak ngerti. Di Indonesia tuh kayak gitu. Jadi memang perjuangan ini masih panjang. Perjuangan masih panjang di akar rumput gitu ya dalam tanda petik masih perlu pencerahan. Di para Iya. pemegang kekuasaan juga masih perlu pencerahan. Jadi ya kapan ya bisa kemudian kita ini di Indonesia bisa benar-benar kayak di luar gitu ya, Mm, apa namanya, memaknai karya ilmiah gitu kan, seperti apa authorship atau contributorship itu kayak gimana, sehingga mm, jadi enak gitu melakukan penelitian. Kalau sekarang kan benar tadi kata Mas Ilham, itu kan kita main persen-persenan kan. mm, mm, Jadi kalau author pertama dan dia sebagai corresponding 60%, sisanya 60. dibagi itu 40% gitu kan. Kalau ada Mm, autor pertama sama correspondingnya beda 40-40, sisanya 20 mm, tuh bagi rem. Jadi mm.
author kedua itu udah nggak ngaruh sama sekali itu, sepanjang dia Ya, bukan betul. responding. Author kedua sama author ke-15 itu nggak ngaruh sama sekali itu, Iya, iya, iya. gitu kan. Nah ini juga nggak tahu tuh gimana itu, apa problemnya. Jadi memang Nah, problem di kita ya. Sampai-sampai kan di kita itu ada arisan, ya kan? Arisan asal authorship gitu ya. authorship. Oh, oh, jadi dia nongol di sini sehingga satu orang itu sampai punya paper banyak sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Coba kalau kita lihat Sinta gitu ya, itu sampai dibatesin tuh. Dalam 1 tahun apa 1 semester gitu ya, hanya boleh 2. Loh kan aneh juga sampai kayak gitu. Masa orang yang produktif beneran nggak boleh sih? Maksimal 1 tahun cuma 2 paper yang terindeks WOS. Kalau emang dia produktif dan emang dia punya kapabilitas kan, ya nggak apa-apa kan, bisa 5, bisa 6, bisa 7 paper kan gitu ya. Tapi saking itu jadinya akhirnya kayak gitu pukul rata. Kan kesian Ya. yang Hmm. beneran gitu kan. Iya, Bukan iya. cuma itu yang menyebalkan, juga arisan sitasi gitu ya. Sehingga menyebabkan supaya H indeksnya tinggi. Nah, ini repot lah di Indonesia ini, gimana ya supaya kita bisa bener ya. Mungkin itu. Ya. Iya. Kasih Pak Adi diskusinya. Eh, Teman-teman ada yang lain? Mungkin ini Bu Susilawati ya? Susilowati atau Susilawati. Silakan. Mungkin ada apa? Ada pertanyaan, ada. Oh enggak sih, silakan ya. Ini terbuka aja. Mungkin di sini ada Mas Astadi, ada misalnya Mbak Nadia, Mbak Intan, Pak Sabar, ya Bu Susilawati. Silakan Bu. Ada Bu apa, Yusnita gitu. Oke. Mengenai aturan kredit authorship itu bisa diakses di mana ya? Em, Boleh saya ya boleh saya katakan kalau di Indonesia ya jelas aturannya ya cuma paling mentok ada di pedoman PAK ya. Dan itu boleh dibilang sebetulnya bukan satu regulasi yang tadi yang Pak Adi bahas. Jadi lebih ke kayak apa ya, transaksional sekali, 60%, 40% gitu. Dasar kontribusinya pun nggak nggak jelas ya, nggak rinci ya. Nah makanya tadi ini Pak Erwin sudah balas chatnya itu di kredit.miso.org. Nah itu kalau dilihat ada ini ya, ada pembagian contributorship gitu. Itu solusi, salah satu solusi yang ditawarkan gitu. Oke, tadi yang menarik ada satu lagi terkait dengan seberapa banyak ya satu topik gitu. Nah ini yang menarik, Sab. Di bidang kesehatan ya, misalkan riset-riset di Global Burden Disease itu sampai ratusan. Datanya dibuka lebar, itu sampai ratusan orang. Nah, sementara di bidang lain juga saya lihat ada tadi Sabrina ngasih contoh juga sama begitu. Nah, pertanyaannya tadi cukup menarik itu. Eh, di topik apa? Apakah topiknya itu harus multidisiplin ataukah memang topik itu hadir dari satu satu disiplin tertentu yang boleh apa ya, yang boleh co-authorship-nya sampai ratusan. Nah, itu yang juga belum 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 jelas juga begitu. Nah, mungkin ada tambahan. Apakah ini ditentukan oleh topiknya, multidisiplin, transdisiplin, atau monodisiplin, ataukah semata-mata karena kepentingan kebutuhan penulisan? Nah, ini dua hal yang berbeda gitu. Ya, ya Sab. Jadi kalau dari saya Hmm, itu hmm. em, tidak
kadang-kadang jadi blur ya, karena saya Mm-mm. basisnya adalah biologi konservasi. Mm-mm. Biologi konservasi itu selalu dilihat sebagai disiplin yang multidisiplin, jadi belum inter ya. Jadi Mm-mm. kemarin teman saya ada yang ngoreksi kalau interdisiplin itu artinya kita sudah mulai menggunakan metodologi dan paradigma dari disiplin lain di disiplin kita, katakanlah kayak Mm. kita punya batasan-batasan itu. Tapi ini lebih kayak beberapa disiplin jadi satu. Kayak misalnya sekarang yang lagi saya kerjakan, saya penelitian genetika. Mm-mm. Genetika itu kan masih pakai ya organismenya itu sendiri. Kemudian ada teman-teman yang spasial. Anak-anak Mm-mm. spasial ini udah punya keilmuan mereka sendiri. Gimana cara kita mengkoneksikan informasi genetika dengan informasi spasial. Nah, ini menjadi multidisiplin. Kayak misalnya, semakin jauh dari satu tempat, ternyata keragaman genetiknya makin rendah. Itu kan dua ilmu yang berbeda tuh. Ada ilmu spasial, jarak, gimana cara kita mengukur jarak, gimana kita bilang satu tempat lebih rendah dari yang lain, berdasarkan ilmu Mm. bumi. Kayak kalau kita bilang bumi itu bulat, itu kan jarak yang kita anggap jauh secara jarak belum tentu jauh beneran, katakanlah. Atau yang kayak gitu-gitu. Itu saya butuh teman-teman dari spasial. Sementara teman-teman dari spasial butuh teman-teman dari genetik untuk ini. Ini ada dua disiplin, tapi ini masih dalam biologi konservasi. Dan kemudian ini menjadi dua disiplin yang berbeda. Tapi di dalam spasial itu lagi ternyata waktu saya dengerin teman-teman, wah saya spasialnya nggak spasial ini nih. Saya cuma tahu data-data kehutanan katakanlah. Sementara yang satu sementara kamu nyarinya data-data perumahan. Jadi kemudian disiplin ini yang saya kira beda, udah satu disiplin aja, saya kira mono Mm-mm. disiplin dalam ilmu spasial, ternyata masih nyabang-nyabang lagi. Oke. Ada orang-orang yang punya disiplin yang berbeda lagi dalam mono. Jadi ini makanya saya nanya, kadang-kadang tuh kita nggak benar-benar tahu batasan disiplin itu apa sih. Ketika kita bilang multiple author itu multiple disiplin, Mm. kita butuh itu. Itu yang pertama, kita harus tahu dulu batas disiplin itu apa sih gitu. Ketika kita mau ngebatasin jumlah ini berdasarkan disiplinnya. Karena apa yang kita anggap monodisiplin sebenarnya nggak mono-mono amat. Bahkan dalam genetika itu sendiri ada genetika populasi, Mm. ada genetika kuantitatif, ada genetika perkembangan, ada genetika single cell. Mm. Kayak dan sekarang dengan dunia makin gede, makin global, disiplin ini pecah. Ya. Pada akhirnya saya jadi bingung gitu kadang-kadang. Kalau kamu bilang satu disiplin, yang mana nih batasannya nih? Itu yang saya suka kepikiran. Ya. 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 Makanya kalau saya tuh malah mikir kenapa sih harus ada persenan itu? Karena pada akhirnya setiap orang tuh punya kontribusinya sendiri-sendiri loh. Mm. Dan ini nggak bisa dinilai dengan angka menurut saya ya. Kalau seandainya persenan ini nggak ada dalam penilaian kredit tadi yang PAK tadi yang Mas Ibu bilang, Mm. apa sih sebenarnya ruginya kita? Nah, Mm. teman-teman kepikiran nggak? Seandainya persenan ini tidak pernah ada, semua orang dapat bobot yang sama. Apa yang akan terjadi? Ya. Kenapa harus Menurutku, gitu? iya, iya, iya. Menurutku lebih ke kenapa ada persenan itu. Mungkin nanti Pak Erwin belum saya kasih kesempatan menanggapi karena dia pasti akan merangkum banyak hal. Sebentar, Pak. Biasa senior kan gitu. Kalau menurutku itu karena simplifikasi. Dalam proses penghitungan yang kita tahu, mungkin Pak Adi tahu, yang dosen-dosen mungkin Mas Astadi atau mungkin yang lain lah yang di sini tahu bahwa proses penghitungannya itu kan kalau dibilang rigid, rigid banget untuk sesuatu hal yang administratif gitu ya. Eh, Nah, menurutku pada poin ini yang seharusnya seharusnya justru malah rigid ya, itu disimplifikasi. Jadi, oh, nah pertama ya sudah 60 nanti poinnya segini, penghitungannya segini. Untuk itu sih. Kalau kenapa kok tadi persentase? Nah, kalau Sabrina tanya kemudian kenapa sih kok pakai itu nggak semua equal misalkan kontribusinya itu? Ya, pada tataran itu sebetulnya itu menguntungkan semua orang harusnya ya. Tapi tapi mungkin nggak tahu ya kenapa. Apa mungkin karena ngerasa bahwa kalau dibuat equal gitu, seseorang akan merasa
kok enak gitu, kok ini kan nggak adil. Aku yang punya resource untuk menulis ini lebih besar daripada yang lain. Nah, ada perasaan seperti itu mungkin yang 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 mungkin masih menghambat begitu. Ya, terus soal tadi batasan disiplin ya. Sebetulnya ya itu problem problem kita juga gitu, bahwa kalau di tempat kita itu linearitas itu kan masih sesuatu hal yang kayak dijaga banget begitu ya, sehingga itu menghambat tadi, kayak sekat antar antar keilmuan itu tebel begitu, sehingga kita multidisiplin aja sulit sekali, sehingga mungkin eh, bagaimana kita menulis artikel yang sifatnya multidisiplin atau interdisiplin itu nantinya akan susah juga untuk pengakuan ke angka kreditnya, karena dipikir ini artikel apa, ini tidak masuk di bidang keilmuan ini. Nah, mendefinisikan keilmuan di Indonesia ini juga menurutku tidak terlalu jelas gitu. Karena apa? Kolegium keilmuan di Indonesia itu tidak banyak berkembang. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi ke yang lain ya, ke teman-teman yang lain ya. Kalau menurutku, karena kolegium keilmuan itu tidak berkembang dan tidak dikembangkan, sehingga batas-batas itu semakin nggak jelas gitu. Oke, gimana Sab? Aku kok tadi Mas Ilham ngomong Gimana? itu yang ada di kepalaku, kita tuh kok kayaknya Hmm, keseringan dikasih guideline. gitu ya. Sehingga kita tidak bisa berpikir tanpa guideline. Oke. Contoh, kayak misal nih, autor. Gimana cara kita menilai porsi Hmm, quality? Itu kan tadi contributorship. Kalau misalnya saya membandingkan dengan di sini, saya kan ikutan wawancara buat hmm, eh, proyek postdoc, ya, buat ha, ha, grant, dan lain-lain. Dan CV saya kan CV naratif kalau di sini, udah kayak yang Pak Erwin ya, ini. hmm, Saya hmm, mengerjakan ini, kontribusi saya di sini, gini, 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 saya jelaskan. Nggak peduli saya posisi autornya di sebelah mana, hmm, selama apa yang saya kerjakan tuh bisa saya pertanggungjawabkan dan saya jelaskan di hmm, interviewernya, hmm, interviewernya akan lebih tertarik dengan itu. Kamu bisa oke, kasih sumbangsi apa ke lab saya, ke proyek ini, ke hmm, donor ini gitu. Dan ini kan butuh kemampuan kita untuk mengevaluasi pekerjaan atau tulisan itu secara kualitatif, secara oke, kuantitas. Dan itu sesuatu yang kayak ketika kita harus mempersenkan itu, ditaruh jadi persen authorship, mohon maaf nih kalau saya istilah saya itu melecehkan kemampuan berpikir peneliti. Nggak sih, kayak kita nggak bisa mikir kalau nggak dikasih persenan. Kita hmm, nggak bisa mikir orang ini ngerjain seberapa banyak kalau nggak dikasih itu tadi kayak 40, 60 dan lain-lain gitu. Karena kita nggak bisa menilai dari orang ini ngomongnya gimana ke kita, hmm, atau tulisannya kayak apa, dan lain-lain kayak gitu. Ya kita harus nilai dari si persen-persen ini gitu. Nggak bisa kita nge-assess itu dengan kapasitas kita sendiri secara kualitatif, karena di sini orang tahu sama tahu kita tuh kebawa itu satu guideline. Yang kedua, kita kalau digituin nggak tahu kenapa ya, bawaannya tadi kayak Pak Adi bilang, peneliti Indonesia tuh perlu dicurigai. Nah itu tuh kayak ini dari ya, mana asalnya gitu, ya, yang saya kayak ada sesuatu ini revolusi mental ini yang saya kepengen bawa ke teman-teman. Ini kan ceritanya Mas Ilham pengen saya ngasih kayu bakar ya. Jadi ini yang ada di kepala saya kalau dengerin hal-hal kayak gini. ya, ya. Em, Tadi Pak Adi berbicara kecurigaan, tapi memang susah ya. Em, kalau kita melepaskan diri dari banyak kecurigaan ya, karena memang sistem yang membuat kita akhirnya saling curiga ya, saling curiga karena pengajuan, misalkan seseorang dosen atau peneliti mengajukan eh, apa ya, penilaian kinerjanya atau apa, itu tuh penilai itu menempatkan diri itu sebagai seorang yang patut mencurigai orang yang dinilai. Itu tuh kentara sekali, sehingga misalkan ini di pengalaman saya mengajukan pangkat ya, mungkin dari Pak Erwin yang lebih
senior di sini kan. Itu tuh misalkan saya ngajukan artikel yang saya tulis ya katakanlah mestinya nilainya utuh 40 begitu ya. Itu dengan sendirinya penilai akan meminta untuk jangan ditulis 40 gitu. Ya, ditulis 30 aja yang diajukan. Misalkan nilai maksimalnya 40, kamu turunkanlah jadi 30 agar lolos lah nanti. Jangan 40. Kalau 40 nanti dikembalikan misalkan atau mungkin nanti diturunkan gitu. Nah, kenapa kenapa harus begitu gitu? Nah, itu yang sehingga belum apa-apa itu ada kecurigaan itu. Tetapi bagaimana seseorang atau sistem itu curiga itu bukan tanpa sebab gitu. Kalau kita lihat bagaimana mulai dari isu pertama misalkan soal dulu kita punya masalah soal jurnal predatory ya kemudian sekarang mungkin institusi perguruan tinggi negeri udah semakin canggih sehingga itu mungkin lebih banyak dikurangi. Kita punya permasalahan lagi soal riset misconduct yang lain misalkan soal jual beli artikel ya atau paper mill di level mahasiswa yang kemarin rame begitu ya soal dosennya minta dijadikan best author ya di level yang menurut kita level S1 gitu. Nah, itu tuh satu gejala yang sebetulnya ini tidak berdiri sendiri gitu ya. Saling saling berhubungan dan em, butuh tangan besar sepertinya kebijakan ya yang bisa merapikan ini semua dan itu tidak mudah memang, tapi kita coba bangun melalui proses diskusi ini gitu ya. Oke, dia ada beberapa. Oke, Bu 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 Susilawati mungkin kalau perlu disampaikan secara oral, mungkin kalau memungkinkan boleh tuh. Tadi ada beberapa hal yang ditulis di chat. Sebelum saya lempar ke Pak Erwin nih. Oke, sambil Pak Erwin aja dulu deh. Ya, gimana Pak Erwin? Iya, saya nggak punya jawaban. Mungkin tangan tadi kan Mas Ilham bilang tangan apa kuat ya? Tangan apa tadi? Sing terakhir. Tangan yang cukup kuat ya. Jadi sampai lupa saya. Jadi asesmen kinerja ini memang nggak lain simplifikasi menurut saya. Karena dulu waktu awal 2000-an itu saya bantu-bantu di kampus. Kebetulan pembimbing dan mentor saya itu jadi ketua SPM di kampus. Nah, itu mulai awal muncul istilah WCU. Nah, kemudian dalam diskusi, rapat, dan lain-lain, saya jadi tukang ketik gitu. Memang pertanyaannya bolak-balik mana yang paling sederhana dari sistem pemeringkatan ini gitu. Jadi semuanya itu memang simplifikasi. Jadi yang pertama mana yang paling sederhana, yang kedua mana yang paling kompatibel dengan cara yang selama ini sudah dilakukan gitu. Nah, di saat yang sama mentor saya itu sedang mengusulkan untuk guru besar gitu ya. Jadi di situ saya juga kenal sistem yang 60 banding 40 itu akhirnya gitu. Jadi pertama simplifikasi. Kenapa harus ada? Ya supaya jadi angka gitu ya. Nah, jadi angka ini yang menurut saya mungkin perlu juga disederhanakan menjadi checklist gitu mungkin ya. Jadi misalnya eh, berapa makalah yang terbit di jurnal tertentu misalnya ya. Nah itu angka saja berapa gitu. Jadi nggak usah skor gitu. Ya mungkin skor itu bisa dibebankan ke kegiatan tridharma yang lain. Nah itu pakai skor gitu yang kita sendiri mungkin nggak terlalu apa ya kejar-kejar gitu. Tapi kalau untuk publikasi akan lebih enak dan ringan buat kita itu ya berapa ya diminta saja berapa makalah gitu ya kan. Jadi dengan begitu kan sebenarnya porsi kita mau jadi kontributor atau penulis
jadi tidak terlalu ini penting gitu. Mungkin kalau mau dipentingkan lagi tetap ada lagi angka berapa makalah Anda jadi apa namanya penulis satu misalnya. Nah gitu saja. Jadi nggak usah terus jadi skor gitu yang ratusan dan seterusnya. Karena kalau itu maka checklist saja ini sudah, ini sudah, ini sudah berarti dia layak untuk naik ke level mana gitu ya. Nah, kenapa itu rigid? Itu memang yang bikin ya kita sendiri, Pak. Jadi saya kan pernah bilang ke Mas Ilham ya. Jadi bagi Ibu dan Bapak yang gabung di sini, yang bikin aturan jadi rigid itu ya kita sendiri. Karena kita itu mikirnya aneh gitu. Misalnya nggak sanggup bukannya lempar handuk tapi malah nipu gitu. Kan kemarin saya pernah bilang ke Mas Ilham ya bahwa masalah struktural memang nggak sedikit gitu. Tapi ketika kita punya keterbatasan, kenapa kok jadi malah lebih berani gitu? Bukannya malah udah aja nyerah, saya nyerah Pak gitu. Nah kalau nyerah kan yang bikin aturan mikir lagi gitu ya, ini kok pada nyerah gitu kan ya. Jadi kita enggak, malah melakukan misconduct tadi. Ya misconduct itu antara sebab pertama memang kemalasan, Pak. Itu sudah nggak bisa di ini. Ya sekali lagi ya Mas Ilham, aku tidak menafikan ada masalah struktural gitu ya. Tapi ditambah dengan kemalasan nih repot. Ya kan? Nah, yang kedua ketidaktahuan. Nah itu um, agak aneh juga kalau nggak tahu ya. Integritas rendah itu jadi masalah. Nah itu kenapa rigid gitu. Nah balik lagi ke masalah authorship dan contributorship. Eh, kalau saya sih aku ya setuju dengan Mbak Sabrina tadi waktu dibilang bahwa dia diwawancara porsinya apa dan seterusnya begitu ya. Maka dia selama dia bisa jawab dan ada anggota tim lain yang bisa memverifikasi bahwa benar begitu, ya oke gitu ya. Artinya kan balik lagi sebenarnya penilaian paper itu nggak perlu jadi terus jadi angka gitu. Sebenarnya kan kenaikan jabatan itu ya buat Ibu dan Bapak yang belum pernah masih ada di jabatan pertama mungkin. Itu kan sebenarnya setelah makalah masuk dinilai jadi skor, terus kan di level perguruan tinggi ada presentasi lagi gitu untuk mensahkan gitu. Apa sulitnya sih orang itu dipanggil gitu? Ya kan? Apa sulitnya dipanggil aja bahwa ini benar ini karya Anda? Betul. Tapi ini jelas ya bahwa karya Anda ini akan bisa membuat Anda naik, tapi mungkin kondisional dalam waktu percobaan tertentu. Nanti kalau dalam waktu itu ternyata ada yang bilang ini nggak benar, ya gelar bisa dicabut misalnya. Sebenarnya nggak ada sulitnya itu. Daripada yang disuruh presentasi itu dekannya, ya kenapa nggak manggil saya langsung gitu? Ya, jadi di pihak universitas juga sebenarnya apa itu bisa dimodif di sisi itu gitu. Cuman kan enggan gitu ya. Dengan dipanggil, maka kan beban kita untuk mempertanggungjawabkan kegiatan kita itu menjadi lebih berat. Jadi kalau mau misconduct kan juga lebih ini ya, lebih takut gitu kita. Nah, jadi saran saya ya, suatu saat ini yang mungkin belum tentu dalam generasi yang dekat ini. Jadi makalah itu sisi penelitian itu menurut saya tinggal di checklist saja. Ini 2 kali, ini 3 kali, minimum sekian berarti oke gitu ya. Perannya ini, mari kita tanya perannya apa. Begitu pula ketika ada misconduct, kita juga nggak bisa apa-apa ketika misalnya kasus di BRIN itu memang kenyataannya sudah ditanya dan ngaku kok. Terus mau apa? Ya kan? Jadi jadi kecurigaan itu ya betul, tapi kecurigaan kalau nggak di counter, nggak ditanya, itu salah gitu. Tapi kalau setelah ditanya, diinvestigasi betul, memang itu terjadi ya sudah gitu. Memang memang bermasalah kan begitu ya. Jadi itu satu penilaian itu harus dirubah dari angka khusus untuk penelitian mungkin checklist saja ya supaya supaya lebih lebih ringan dan membuat orang juga lebih ini checklist jadi tidak perlu lah misconduct gitu ya. Yang penting saya minimum harus sekian kali misalnya jadi penulis satu misalnya begitu. Nah setelah itu ketika mempertanggungjawabkan ya dipanggil saja ini benar nih Bapak apa yang Bapak lakukan gitu. Ini kami akan cross check ya Pak. Ya sebenarnya nggak susah kok mau di cross check juga. Ya, selama orang-orang di situ masih hidup dan pasti masih ada yang hidup.
Kecuali kalau semuanya kena bencana alam, nah itu misalnya itu meninggal semua, nah baru itu masalah ya. Jadi menurut saya itu Mbak Sabrina. Jadi ini bisa kita coba sebenarnya dengan catatannya tadi bahwa penilaian itu perlu dialogis gitu, nggak cuman dikonversi jadi angka gitu ya. Begitu mungkin Ibu dan Bapak. Ya, 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 ya. Nah, tadi kita ngomong soal apa kepercayaan gitu ya. Memang kalau makanya kemarin saya akhirnya bongkar lagi materi tentang research integrity ya di sini itu memang menempatkan kepercayaan kita pada kondisi apa situasi di Indonesia ini agak-agak susah gitu ya. Di satu sisi kebebasan akademik kita juga terbatas begitu ya. Otonomi kampus juga tidak sebebas yang seperti yang dulu kita sempat dengungkan karena PTNBH dan yang lain-lain. Jadi banyak keterbatasan-keterbatasan itu sehingga eh, kalau kita bicara soal masing-masing akademisi sebagai personal itu punya kebebasan penuh untuk melakukan sesuatu dan kemudian dia dapat kepercayaan dari institusi, dari masyarakat itu juga agak susah gitu. Karena ya secara konstitusinya sebetulnya sudah terjamin ya di Undang-Undang Dasar bahwa setiap orang itu bebas gitu. Tapi ternyata enggak seperti itu gitu. Nah, sehingga kenapa pernyataan misalkan Pak Erwin tadi soal artikel yang di print ini case saja ya, case saja kita nggak concern terlalu ke situ tapi in case gitu ya. Saya baca ya dari 100 autor yang di situ, terus kemudian saya lihat papernya, saya nggak baca substansi karena nggak bisa di luar disiplin. Di contributorship saya lihat, nah di situ mereka menyatakan bahwa mereka bekerja secara equal. Nah, seharusnya ya dari kacamata kacamata bahwa peneliti itu nggak boleh bohong gitu, harus jujur gitu. Itu udah selesai di situ. Harusnya tidak ada problem ya. Kenapa ada problem? Nah, saya saya tautkan di bawah kebijakan tentang penilaian angka kredit dan apa-apa itu tadi nggak match dengan itu gitu. Nah, apalagi kecurigaan-kecurigaan tadi yang sempat Sabrina singgung juga Mas Adi atau Pak Adi singgung juga itu juga terjadi ya. Ini yang membuat kemudian case itu terjadi gitu. Dan pada akhirnya walaupun mungkin hasil akhirnya memang terjadi praktek misconduct atau misalkan ghost authorship ya atau kalau kita masukkan dalam kategori co-authorship dan contributorship dengan pendekatan kredit atau mungkin dengan pendekatan authorship di COPE atau yang lain itu jelas masuk di ranah misconduct. Nah, itu harusnya jadi diskusi tersendiri gitu. Nah, itu yang menurut saya agak susahnya di situ. Oke. Ada tambahan? Tapi atau Pak Adi atau mungkin yang lain silakan yang belum menambahkan. Ya, Mas Ilham. Hmm, hmm. Ya, ide checklist itu bagus juga tuh. Gimana ya kita Ya, nyampeinnya ke pimpinan-pimpinan itu ya? Nah, itu PR-nya tuh. Karena itu masuk akal tuh. Ini gimana tuh? Kan biar kita nggak nyusahin diri kita sendiri juga. Iya kan? Gimana tuh PR-nya tuh? hmm. Nah, Sabrina mungkin yang ini mungkin tahu sedikit mungkin ya proses proses mungkin penilaian kinerjanya di labnya mungkin ya. Nah, agak lama mungkin beberapa bulan kemarin itu saya sempat lihat bagaimana penilaian kinerja
dosen-dosen di LMU. Saya nggak tahu ini berlaku secara umum di LMU atau hanya di fakultasnya punyanya istri saya, Bu, di psikologi. Nah, benar yang disampaikan Pak Erwin tadi. Itu tuh isinya cuma checklist. Jadi itu Padahal kita belum pernah ngobrol ya. nggak pernah. Bung. Aku mau ngobrolkan ini nggak ini karena memang kan aku nggak mengalami sendiri dan Amel tahu secara sekilas gitu. Jadi misalkan eh, proyeksi yang sudah dilakukan apa, terus yang paling mendekati kuantitatif hanya misalkan berapa paper yang ditulisnya di mana, ya, di jurnal apa, jurnal rujukan rujukan apa, kolegium keilmuan atau yang apa, terus conference di mana, hasilnya kira-kira seperti apa, terus untuk langkah istilahnya langkah proyeksi tahun depan seperti apa. Jadi lebih ke situ sebetulnya saya lihat. Nah, sementara di tempat kita itu kalau mungkin teman-teman lihat gitu, misalkan BKD punya ukuran kinerja, kemudian Dikti punya ukuran kinerja lagi, yang itu diturunkan dari internasionalisasi target di Dikti gitu, turunkan ke level universitas hingga level dosen begitu. Itu rigid sekali. Bahkan sampai angka-angka itu keluar detail sekali. Itu yang membuat kok sampai seperti ini gitu pengukurannya gitu loh. Itu kan nggak tahu dasarnya seperti apa. Kalau Sabrina mungkin ada pandangan, nah ini ada bocoran nih. Itu saya Ya bagi Sab. output saya. Jadi Iya Sab. review proses di sini kayak gitu untuk kinerja per tahun. Hmm, hmm, hmm. Jadi ini terjadi setiap tahun, diwawancara sama line manager, Oke. kayak supervisor pertama. Hmm, hmm, Terus ya itu si list pertanyaannya kayak gitu sih, ya udah di checklist aja. Yang poin penting saya adalah kamu sudah mencapai apa berdasarkan tujuan profesional kamu ada di sini, hmm. dan berapa tujuan profesional kamu align dengan tujuan departemen. Jadi kayak Oke. departemen itu kan punya visi misi research. Hmm, 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 Kalau saya computational biology dan hmm, RNA, di sana kan molecular biology. Kayak mereka tuh punya visi, saya pengen apa jadi leading di penelitian ini gitu. Nah, hmm, saya udah ngerjain apa yang kontribusi ke situ, dijelaskan dengan macam-macam. Ya udah checklist aja, cerita gitu, ngobrol. hmm, hmm. Nah ini saya bagi ya. Oke. Kelihatan ya teman-teman. Iya, kelihatan. Boleh Oke. diceritain, Mbak Sabrina, biar kita tambah lebih jelas. Jadi pertama itu kan nomor satu intro tuh. Jadi ini ceritanya adalah jadi gambar ini tuh sebenarnya lebih kayak ngasih informasi ke teman-teman early career researcher. Jadi ini untuk yang teman-teman yang levelnya masih postdoc atau Hmm, adjunct atau yang kalau di sini kan belum permanen ya. Kalau mau hmm, langsung dosen gitu, belum, hmm, hmm, masih yang anak magang, anak magang. Pokoknya masih kontrak gitu. Jadi setiap tahun kita harus diwawancara sama line manager kita, kayaknya sama dekan mungkin ya, atau sama kaprodi mungkin levelnya kalau di Indonesia. Dan dia kita akan ditanya, terus ini kisi-kisinya. Jadi kita harus menjelaskan eh, apa work related wishes and goals. Jadi mereka sangat menekankan pada fokusnya pada professional development. Karena di sini filosofinya SDM itu harus nambah kualitasnya sepanjang mereka bekerja di sana. Itu filosofi dari si tempatnya. Jadi kita harus lihat individu ini butuh apa. Nah, departemen butuh apa. Nah, apa overlapnya. Kayak departemen ingin menjadi leading institution di bla bla bla. Sementara individu ingin jadi misalnya leading research in bla bla bla. Terus apakah ada long term career goals yang bisa didiskusikan dalam wawancara itu. Jadi kamu nanti ke depan masih mau di universitas ini atau enggak? Itu juga tuh. Kalau enggak, planmu nanti apa?
selama kamu masih di sini kamu mau ngapain. Jadi benar-benar cerita aja, dialog gitu. Terus apakah ada match antara ambisi riset pribadi, kayak saya kepingin nanti mau di leading pharmaceutical industry nanti kerjanya. Di sini saya mau sampai ke situ mau belajar ini sama eh, Pak ini yang masing-masing juga punya riset di misalnya machine learning, yang satu lagi punya riset di molekuler. Jadi saya makanya di sini masih sampai tahun berapa gitu. Kayak kita ditanya ke depan tuh kita mau ngapain gitu. Itu satu. Terus ada suatu intro, ini isu-isu yang paling penting tuh ini overlap antara ini. Terus kita diskusi. Terus kalau nggak salah ini yang aku tadi ketelingsut, ini ada beberapa, aku cariin ada worksheetnya. Jadi ini kan ada development plan. Jadi development plan itu adalah karir, apa, pengembangan karir kita selama di institusi. Plannya apa aja dalam setahun. Mau nambah kursus kah, mau sabbatical kah, mau apa gitu. Terus udah ngisi leadership apa aja tuh, apakah sudah supervisory work-nya udah seberapa banyak. Dan ini nggak cuma mahasiswa ya, kayak misalnya mungkin kalau di Indonesia kayak jadi kepala lab mungkin atau jadi kaprodi itu hitungannya supervisory karena kita punya orang yang harus kita awasin juga mungkin ya. Terus ongoing feedback, kamu punya, oh, terus kita juga bisa ngasih feedback ke manajer. Jadi kayak saya ngerasa kamu jarang ngobrol sama saya soal ini. Kita bisa, ya itu feedbacknya dua arah gitu. Jadi kita saling ngasih penilaian dari bawahan ke atasan. Aku nggak tahu kayak di Indonesia juga ada deh semacam ini, cuma mungkin modelnya nggak sedialogis ini Hmm. gitu. Hmm. Terus ini semua list yang ditanyain sepanjang wawancara dari sini semua. Aku cariin dulu worksheetnya sambil teman-teman lihat. Ya, oke. Bentar. Silakan dibaca dulu, mungkin itu modelannya di sini kayak gitu. Oke. Aku ingat kok download ininya ada di suatu tempat. Development plan. Oh, makanya aku ngeliatin dulu. Sik. Ini kemarin aku juga ngasih ke teman-teman yang mau S3. Alah, angel Iya, teman-teman. Pak Erwin tadi apa ya? Asesmen rutin katanya ada, melakukan itu di sini untuk kenaikan jabatan. Tetap harus ada. Problematikanya memang ini ya, aku nggak tahu ya. Mungkin Pak Erwin juga bisa komen. Apakah ini menyangkut beban pekerjaan masing-masing dosen di Indonesia, termasuk atasan itu sangat besar, ya, sehingga sebetulnya pada proses ini itu seharusnya ini proses yang juga terjadi ya di Indonesia, walaupun mungkin berbeda asesmennya gitu. Tapi yang tak rasakan hingga saat ini itu adalah proses feedback yang tadi. Bagaimana wawasanmu ke depan, eh, apa yang bisa dikembangkan, proses pertukaran ide yang dialogis itu yang tidak terjadi. Ya, walaupun mungkin di isian sebetulnya kalau kita lihat mungkin di form BKN dan yang lain-lain itu kan ada itu. Ada beberapa form, tapi itu hanya berakhir pada kertas gitu ya, pada komunikasi kertas gitu. Karena saya nggak tahu apakah ini tidak memungkinkan untuk dialog dua arah, tapi hemat saya memang tidak ada waktu untuk itu gitu. Apakah tidak ada waktu itu Atau karena disengaja atau tidak disengaja? Nah, itu sangat berbeda di tiap-tiap pimpinan, tiap-tiap unit kerja itu tuh variasinya besar sekali di Indonesia. Itu loh. kultur juga kayaknya ya Mas, kayaknya nggak biasa bicara dari hati ke hati kayak gini. Ya, itu juga kultur. Jadi misalkan kayak saya sama Pak Erwin misalkan, kalau ngomong ngasih feedback terbuka gitu. Nah, itu tuh nggak biasa mungkin. Di, di ya sangat sangat bisa juga dipahami seperti itu gitu. Memberikan feedback langsung itu juga nggak biasa gitu. Oh, misalkan kamu ini lemahnya di sini, kamu jeleknya di sini. Nah, tapi Ya, ya. ini ada beberapa poin yang perlu kamu kembangkan. Nah, misalkan kayak gitu
agak susah gitu. Iya, iya. Jujur Iya butuh nggak sih? waktu lama buat saya untuk tidak menganggap feedback ini tuh personal banget gitu. Karena Iya. kalau di kita kan kita punya Hmm. kecenderungan itu ya. Saya dulu pertama kali di feedback waktu di Jerman nangis, Mas. Asli bilang ini tuh jelek, dia benar-benar bilang jelek. Nggak ada ini, nggak ada sugar coating, nggak ada. Kalau di UK itu kayak orang Ya, Jawa. ya. Jadi apa Mm-mm. masih kayak ada pasif agresif dikit lah. Mm-mm. Gitu. Tapi Mm. kalau orang Jerman dia bilang ini jelek, ini nggak bagus. Kamu harus Ya, kurangin ini. Ini nggak ada gunanya. Dia bener bilang kayak gitu. Yang mana mereka nggak salah gitu. Emang nggak iya, ada gunanya. Mungkin itu kayak dekorasi doang atau apa. iya, Tapi presentasinya emang nggak bikin efektif. Tapi kan nggak biasa ya. iya, iya, iya. Kayak Saya, gitu. aku juga merasakan itu di tahun pertama itu ya, cukup cukup Itu budaya ya. monohok ya. Ya ini soal budaya sih. Mungkin Apalagi, kita nggak harus kayak gini per se ya mungkin, Mas. betul Tapi betul, kayak ya. ada sesuatu yang gimana ya diolah gitu ke arah sana. Mm-mm, mm-mm. Ada, ya paling enggak memang dialog konstruktif dulu lah ya. Bagaimana memang ya kalau memang kita memberikan feedback itu letterlux gitu ya, letterlux harus seperti itu. Tapi kan tujuannya supaya orang yang kita kasih feedback itu kan tidak keliru gitu kan. Nah itu yang Sampai ada course-nya, Mas. How to talk assertively itu ada course-nya. Gimana caranya ngomong yang bener, nggak pasif agresif, nggak nggak kena bias kamu ya, dan lain-lain itu bener-bener departemen tuh ngasih course buat kayak gitu di UK seenggaknya ada aku tahu. Di ya, ya, sini ya, ada tapi bahasa kalau di bahasa. bahasa Inggris aku agak susah ya karena itu Hmm, hmm, bener-bener spesifik banget hmm. kebiasaan di sini gitu. Tapi ya Oke, ini benar-benar ngeliatin kalau departemen itu punya minat ke arah sana. Jadi mereka oke. tahu bahwa enggak semua orang bisa melakukan hal semacam ini Hmm, dan kemudian mereka memberikan ininya apa sarana prasarananya untuk gimana caranya orang-orang di departemen kita bisa kayak gini. oke, ya, ya, ya. Itu yang menurut aku kita butuh kemauan itu. Ini kalau nggak salah teman saya terus jadi agak semi promosi di United. Jadi tuh ada banyak kok sebenarnya lembaga konsultan yang Hmm, dipakai beberapa lembaga pemerintah untuk kayak reformasi hmm, manajemen manusia gitu. hmm. Ada teori of you kemarin. Itu gimana cara kamu mendengarkan orang lain, gimana caranya biar kita apa nggak saling imposing apa yang kita inginkan, yang ketemu common ground, yang saling Hmm. mendengarkan, yang kayak gitu-gitu. Kemarin Ya, kayak KLHK ada yang kayak gitu tuh, yang apa ada direksinya beneran punya inisiatif buat kayak gitu. Terus teman saya yang si konsultannya diundang ke sana katanya, oh iya mereka nggak kayak saya kaget. Tapi ya, nggak tahu tuh bertahan apa enggak di ke itu kepengurusan selanjutnya. katanya Pak Erwin di tempatku nggak mempan gitu. Ya banyak hal ya yang mempengaruhi itu ya. Oke, Apa? ini memang kalau kita ngomong authorship, kok contributorship, memang ujung-ujungnya mau nggak mau pada titik hilir ya atau bagian akhirnya memang ngomong bagaimana penilaian kinerja pasti. Toh pada kenyataannya di sini mungkin di tempat Sabrina juga tadi authorship itu berdampak banget kan ya buat karir seseorang. Apalagi mungkin di Eropa itu kan perjalanan karir pertama itu ditentukan setelah doktor kan ya. Setelah menjadi kita sah sebagai early career researcher ya kan. Dan itu berdampak banget. Makanya kemudian topik soal contributorship, authorship itu relevan dan sehingga kemudian keluarlah beberapa hal, misalkan kredit taksonomi, terus ada beberapa hal lagi pengaturan soal itu. Nah, dari beberapa diskusi yang kita bahas tadi, memang simbolnya beberapa itu menurutku di peraturan kita ya, itu belum memungkinkan ke situ, berpikir ke situ. Dan itu bisa dimulai sebetulnya dari kolegium-kolegium keilmuan ini.
Karena memang pada intinya tiap apa ya, tiap-tiap kolegium keilmuan, disiplin keilmuan itu punya ciri khasnya kan ya. Dan mereka kan punya otonomi atau punya kebebasan untuk menetapkan bagaimana aturan di komunitasnya gitu. Nah, itu yang di Indonesia itu tuh kayak nggak ada batas yang jelas gitu loh kadang-kadang, ya kan? Eh, Sehingga aturan ini diambil secara penuh oleh lembaga negara yang dalam hal ini mungkin Dikti ya, Dikti untuk mengatur sehingga sehingga tadi ada keluar apa simplifikasi karena saking banyaknya tuh disiplin yang diatur dan dalam satu sistem kepangkatan sehingga mungkin bagaimana proses mungkin mungkin di geologi misalkan di bidangnya Pak Erwin itu akan sama dengan akan disamakan dengan model mungkin studi keislaman ya saya pilih yang ekstrim atau mungkin ekstrim lagi mungkin kedokteran atau mana ya yang sebetulnya masing-masing kan punya coraknya gitu loh sehingga yang sekarang yang terjadi karena coraknya dibawa ke arah STEM ya kalau Sabrina ikut ya sehingga teman-teman sosial nih itu terpaksa mengikuti cara kerja yang sangat kuantitatif ya yang yang itu didominasi oleh teman-teman STEM terkait dengan misalkan paper berapa jumlah paper di jurnal Q berapa gitu. Padahal di studi-studi misalkan di sosial, humaniora itu kan mereka lebih banyak memproduksi book chapter, memproduksi buku, monograf, atau mungkin satu buku itu isinya berapa penulis, kemudian itu dibahas dalam satu conference, terus kemudian baru ya itu diterbitkan di jurnal khusus yang mereka juga punya corak tersendiri. Itu yang saya lihat nampaknya permasalahan authorship, contributorship itu tersumbat di situ gitu loh. Ya, gitu. Itu sih kira-kira kalau pandangan dari diskusi kita gitu. Oke, gimana Pak Erwin? Ini kita udah 1,5 jam gitu. Ya. Apakah nggak kerasa? Memang ini Ya, materi yang cukup berat sih sebetulnya untuk diomongkan 1 jam gitu. Gimana Pak? Gimana Pak? ya, menurut saya yang paling dekat ya Pak, yang paling dekat harus Mhm. ditanamkan itu ya masalah integritas itu satu ya itu yang paling dekat lah. Kalau sebenarnya kalau orangnya jujur, niatnya baik ya, kan nggak perlu curiga-curiga amat sebenarnya gitu ya. Mhm. Mhm. Ya, apapun yang dilakukan ya kita percaya gitu. Jadi yang pertama yang paling dekat itu adalah membina integritas ini loh. Jadi perilaku dari hulu ke hilirnya bagaimana, jangan suka pamer gitu-gitu juga gitu kan ya. Kalau sulit ya ngaku sulit, jangan jangan nipu-nipu kan gitu. Mhm. Nah, dan jangan malas begitu. Nah, itu kan integritas ya. Menurut saya itu yang paling dekat. Kalau itu sudah, maka bisa lari ke yang lain gitu ya. Ya nggak punya jawaban juga, tapi rasanya itu yang perlu Mhm. dekat ya. Oke, ya, 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 memang nggak ada jawaban secara khusus sih dari diskusi kita. Cuma, oke, Pak Erwin lebih ke, ya, memang integritas itu bagaimanapun itu kunci ya di profesi kita, apalagi profesi peneliti. Oke, Sab, mungkin apa ya, bukan rangkuman ya, apa ya, terakhir Sab. Apa ya? Karena ini nanti diskusi akan kita gulirkan lagi lah terus bagaimana nanti ke depan. Mungkin ketika balik ke isu authorship, siapa yang bisa jadi Hmm, author, siapa yang bisa disebut kontributor, siapa yang bisa disebut acknowledgement, pada akhirnya tuh hmm, balik ke value kita juga soal seberapa banyak kontribusi itu berharga. Kalau saya sih bilangnya kontribusi intelektual.
Kayak Hmm. teman-teman ada yang ngerasa ini kayak nggak layak jadi author nih, layak jadi author nih, mending masuk sini. Pada akhirnya itu semua kualitatif dan Hmm. tergantung gimana komunitas kita menilai itu. Ini nggak Hmm. salah juga kalau Mas Ilham tadi bilang dan Pak Erwin juga mengamini itu dengan ya PR kita di integritas gitu. Kita Hmm. mau kayak aturan bisa gini-gini aja nggak apa-apa, nggak masalah juga, tapi ya jadinya kayak gitu gitu. Oke. Kalau mau kayak apa sih ya, kalau saya mau nggak mau pasti dapat value saya dari agama saya, ya tidak akan berubah suatu kaum kecuali kaum itu mau mengubah nasibnya kan. Hmm. Kalau nggak Oke. mau ya nggak apa-apa gitu, bukan yang gini, tapi itu Ya, ya, ya. Oke. ya itu Eh, kalau integritas bagus maka tiap kandidat penulis akan berusaha semaksimal hmm. mungkin agar bisa layak dimasukkan Iya, sebagai penulis. Itu iya, benar-benar. Mungkin iya, iya. footnote saya tadi soal kebijakan yang merugikan itu, maksudnya kayak mencurigakan, itu Hmm. cenderung mencurigai. Hmm. Ya, kita tuh rugi mana sih? Terus-terusan curiga atau terus-terusan berprasangka baik? Lebih banyak rugi yang mana sebenarnya? Untuk Oke. semuanya. Itu sih yang kepingin saya tanyain ke teman-teman. Ini kayak retorik aja sih buat Iya, nebak. iya. Hmm. Itu sih terakhir dari saya. Iya. Nah, ini pertanyaan yang cukup filosofis. Nanti kita bahas lagi di bulan depan ya, saat kita cari waktu lagi. Em, ya, ini dua model pendekatan sebetulnya. Yang satu itu sifatnya mencurigai, ya. Yang satu sifatnya mempercayai. Ya. Nah, ini eh, filosofis banget ini. Kayaknya kita pecahkan dengan berpikir pelan gitu. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan, Pak Adi? Ya cukup, makasih tuh banyak dapat saya bahan dari Mbak Sabrina. Nanti itu materinya boleh dibagiin ke kawan-kawan kita ya. Boleh. Nanti ini dulu tak tak rangkum dulu. Nanti tak upload Ya, di website aja, Pak Adi. oke, Kalian siap. mungkin rangkumannya ya. Nanti saya bagi juga di apa grup kita ya, di Ya, grup ya, ini. makasih. Oke, oke. Mungkin itu ya, teman-teman. Mungkin walaupun tadi 40 orang yang daftar, tapi ya kita berapa orang, ada 8 orang, tapi nggak masalah itu bukan, kita nggak ngejar jumlah ya, tapi kita lebih banyak mendiskusikan sesuatu yang mungkin di luar sana nggak banyak didiskusikan gitu ya, karena sekarang lagi heboh ngomong post election, ngomong pemilu, sudahlah wes. Kita keluar dari diskusi itu, kita kembali lagi ke rutinitas yang memang layak perlu kita diskusikan. Ini hal-hal yang mungkin nggak banyak didiskusikan ya. Kita nanti tahun Ya, kita ini nggak pernah ngambil pelajaran gitu. Kan pelajarannya gini dari dulu juga, kalau nggak suka jangan kebangetan gitu. Karena tapi memang itu cukup membawa stres tersendiri gitu ya. Ya harus diakui itu. Ya, ya, ya. Oke. Bagikan di Twitter ya, saya tahu. Oke, Bu, ini Mbak atau Bu saya. Nanti kita bagikan juga nanti di Twitter ya. Ya, kita rangkum dulu. Oke, mungkin bulan depan kita buat lagi. Mungkin bulan depan udah puasa ya. Ini kita cari waktu yang lebih enak gitu untuk bahas ya 1 jam 1 jam setengah ya untuk diskusi intens soal satu topik terkait dengan riset dan pendidikan tinggi atau beberapa hal. Oke, terima kasih Pak Erwin. Ini pasti sudah digambar ya. Enggak ya? Oke, Sab, makasih. Oh, beneran kan? Makasih ya, Sab. Salam buat keluarga. Ya, sama-sama. Kita nggak Makasih banyak merepotkan kesempatannya. waktunya. Ya, Pak Adi, Mas Astadi, teman-teman yang sudah mengingat, Pak Mas Sabar, Mbak Usna, Mbak Susilawati, dan yang lain-lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Di, Makasih. Waalaikumsalam. Selamat sore. ya, saya akhiri ya. Ya.